Juga das vlogger, assalamualaikum. CPR standar look swap engine, cek di side. Yes, gue ketemu mobil terkencang di KCI. Bro, Bis, Om Oki. Dulu dia minta review gue nih. Mobilnya katanya kencang banget gitu kan. Cuma gue liat sorry, rombeng ya kan. rombeng. Namanya sampai sekarang rombeng. Rombeng. Walaupun udah bener kan. Iya. Sekarang udah manis tetap namanya rombeng. Gila. Dan gue jawab teman-teman juga yang bilang katanya gue lupa sama Karimun. Baju gue Karimun. Gue kayak Karimun juga. Dan gue masih pakai Karimun juga. Dan gue ketemu langsung sosok terhebat di Karimun, pembalap. Pembalap. Tapi bener Rob, ini kan lu bener-bener ya gue lihat ya di KCI ya swap engine sebenarnya cuma ini ya bisa dibilang yang total banget ya. Kayaknya sih. Kayaknya. Bukan kayaknya, gue nggak tahu ya. Asik. Gue belum pernah denger sih kalau ada. Kayaknya udah ada tuh yang swap tuh pakai mesin 4 FTE turbo tuh punya Toyota kayaknya ada. Toyota. Rata-rata setahu gue mereka swapnya dengan wagon air white ya. Biasanya. Iya, biasanya. Yang Matic turbo itu kan. Tapi kalau bandingin ini ya tetap tewas dong ini kencangnya. Oh enggak. Asik. Biasa aja. Dia senyum-senyum rendah nih kayak mancing nih. Om, Wait. lu kan menggila banget mobil ini. Lu lama banget ya dari rombeng sampai dan lu bilang tetap rombeng padahal udah enggak gitu kan. Ceritanya Om, lu dapat mobil ini sejak kapan Om? Gue dapat mobil ini 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Tadinya gue pakai Wagon R. Gue juga punya Wagon R ya. Ah, Gue jadi malam-malam temen gue telepon, iya. komunitas juga. Ah, Om, lo mau biarin mobil gue nggak? Berapa? Sekian. Hari itu juga gue bayar. asik. Sultan kan? Bukan Sultan. Abis jual mobil. Ya kan? Enggak. Masih ada. Oh, kan masih ada. Oke. Baru pertama kali gue pakai Karimun kotak gitu. Ah, Kurang lah sama style gue kan. asik. Kurangnya di apa nih? Gue pengen tahu. Kurangnya itu Kenceng ya? apa ya? Mungkin akselerasinya kurang kalau menurut gue. Bener kan dia bener-bener pemain kencang ya. terus. Ya akhirnya gue udah mulailah pelan-pelan lah gue gimana caranya buat akselerasinya enak Nah, untuk mesin standarnya. oke. Dan body lu diemin dulu yang terkenal rombeng itu ya. Karena bodi memang udah jelek, jadi namanya rombeng. Ya udahlah, biarin lah ya kan. Ya. Gue maksimalin mesin yang ada, mesin F10A. Nah ternyata setelah udah bikin sana sini, porting sana sini, kurang puas. Masih kurang. Masih kurang puas. Jadi awalnya lu nggak tertarik kan? Cuma karena teman bilang ada Karimun nih, tiba-tiba lu penasaran Karimun kotak gitu. Iya. Oke, dapat. Nah, gua langsung bahas detail mobil. Depan. Sebenarnya kalau gue lihat ya manis sih ya. Seriusan, gue lihat manis banget. Lu main ya apa ya? Simple tapi gua banget sih. Selera gue simple banget dan ini gue dapat banget. Das. Dari depan apa? Dari depan. Standar sih. Jadi gue tuh mempertahankan bentuknya yang menurut gue udah enak dilihat ya. Klasik ya? Klasik. Oke. Kalau gue rubah-rubah, ya kalau soal body kit oke lah nanti ke depannya Iya. boleh. Tapi kalau gua untuk rubah-rubah modif kayaknya gue masih demenan ngeliat ini gitu. Oke. Gue tuh demen yang mobil tuh standar. Nah, Nah, tapi ada sesuatu yang beda asik. gitu. Berarti depannya nggak ada ruan Om? Enggak sih, paling gue kasih itu aja ya buat pemanis aja nih, kayak jaring itu. Oh iya, ini gunanya biar batu kerikil nggak masuk juga kan. Ini fungsional lah, ini fungsional. Berarti depan bisa dibilang cuma cat ya kalau gue bilangnya. Cat, cuman cat. Ini warna apa Om sebenarnya Om? Apa ya? Warnanya kayak biru-biru Smurf ya. Biru apa? Smurf. Smurf. Oke. Biru Smurf. Smurf apa semur?
Smurf jengkol. Iya, Smurf. Dia samping. Oke, overall kalau lo lihat sampingnya, emang bener-bener doi mempertahankan klasik Carco-nya lo. Bener-bener dapat lo. Maksudnya ini dipertahanin dan ini bener-bener licin, kejaga gitu kan. Dan spion juga ori banget, cuma tambahin mata-mata indah bola pingpong ini kan. Asli, simpelnya dapat. Dan ini yang biasanya gue bilang Rupel nggak suka, dia malah suka mempertahankan originalnya gitu kan. Nah, gue langsung pelek kok. Ini sebenarnya hal yang bikin mobil ini kelihatan langsung keren gitu. Lo kan tadi sebenarnya kan konsep mobil ini sleeper kan? Bisa dibilang gitu sih. Sleeper. Nah, kalau sleeper sih gue lihat udah pas banget karena dia nggak nyari ban yang gede-gede yang akhirnya bisa bikin tuh kayak semacam kurangnya kelincahan mobil lo ya kan? Betul. Jadi ngepas banget. Nah, lo konsep lo, pelek lo? Pelek gue pakai kompo motif lebar 6 ET38 ring 14. Ban ukurannya om? Ban ukuran 165/60 ini. Dapat ya. 165. Nah, per lo kayak ini ceper kan? Ya, per udah ceper. Ini per gue custom di FCS. Pakai per apaan? Apa ya? Pokoknya waktu itu gue bikin, gue bilang sama orangnya, gue pengen bikin yang bener-bener empuk, stabil gitu. Oke, iya itu berarti bisa dibilang paketan. Ya itu yang gue selalu saranin sama lu pada. Biasanya kadang-kadang kita sotoy pakai per ini dong, pakai ini dong. Akhirnya lu nggak dapet karena kenapa yang jago itu tukang per, bener kan? Karena kan kita nggak sekali bikin tuh langsung jadi nggak. Nah itu dia. Kita rasain, nanti kita setting lagi sampai Bener. ketemu enaknya. Nah udah baru itu. Nah itu dia. Jadi kalau seandainya per ready ya biasanya mereka kasih asuransi apa? Garansi. Ya mereka kasih garansi ya gitu kan? Kasih garansi kalau seandainya masih nggak enak biasanya tuker kan? Iya. Soknya? Nah sok ini kemarin kan disaranin mesti di modif lagi ya. Soknya itu dia mesti apa? Pakai gas. Gas. Dibikin gas. Okay, Tadinya ini kan minyak kan, oli kan basicnya. Dia disuntik pakai gas nitrogen. Jadi dia biar lebih keras. Sama kayak sok gua berarti. Gitu. Suntik lagi nih. Suntik lagi. Oke. Jadi bisa dibilang soknya tadi dibikin rigid lagi ya? Lebih rigid lagi. Keren. Nah belakang rubah nggak? Belakang juga sama. Nah kalau belakang Kan per paketan tadi kan sama depan. Biasanya paketnya 4 tuh dikasih mereka. Iya. Nah kalau soknya? soknya gue pakai punya Kayaba Ultra ya. Kayaba yang Ultra. gas juga. Oke. Tipe gas juga dia. Masuk akal. Kalau depan lu tadi lu rigidin, lu agak kerasin. Belakang juga lu rigidin lagi. Kayaba Iya, Ultra terkenal dengan kerasnya. Iya. Sias. Nah itu berarti ya emang ini sering-sering pengalaman ya. Gue juga dulu kayak gitu, bikin kasih per dulu, ternyata pernya itu kelembutan, dikuatin sama sok yang keras. Kalau pernya kekerasan, biasanya soknya dilemahin. Iya. Dapat. Ilmu nih gua. Dan kalau lu lihat sebenarnya tadi depan belakang emang nggak pakai modi kit, tapi simpel dapat banget. Gak ada ornamen tambahan apapun gini ya, gak ada body kit, gak ada side skirt segala macam, tapi mau lihat simple banget, keren keren orangnya gitu kan. Belakang om, ke belakang langsung ke Raymond Club, cek. Jakbar ya om. Jakbar. Asik. Ini pentolan dari Jakbar. Jauh-jauh dia. Sekarang gue lagi di Zimbabwe sama dia nih. Rubahan belakang apa aja om? Atas spoiler. Gue udah hafal banget kalau Carco bener. Spoiler aja. Spoiler. Lu bikin sendiri apa nih? Enggak, gue bikin sama Om Fajar yang nawarin gue. Ya udah gue beli aja lah. Oke. Nah, nih Om Fajar itu yang punya ini loh, yang gua review Carco-nya. Ntar lu japri aja langsung ke IG-nya, karena IG-nya dia di Carco. Gua langsung jual ke orangnya apa ya? Boleh, boleh. Teman-teman semua kan gitu. Om, ini? Iya, genit nih, genit. Yeah. Kekinian. Tapi lu ganti kan ini? Ganti. R3 ya? R3 dia. Iya, R3. soalnya gua dulu ganti R3 begini juga. Apalagi lo Om? Gak ada sih, justru gue nih mobil gue sebenarnya nggak mau ada emblem ya. Gue pengen tuh polos semua. Oh iya, emblemnya nggak ada ya? Dan ini handle-nya nggak ada. Handle-nya nggak ada. Kenapa? Lu coba rusak apa gimana? Enggak sih, gue pengen kelihatan simple aja. Malah ini pengen gue potong nih sebetulnya. Dapat. Emang simple banget kelihatannya, jadi warnanya tuh dia agak nyombong ke warna gitu kan. Blus, nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Iya. Keren. Nah, itu Om. Knalpot tuh sesuatu banget ini. Emang dia sembalap wajar dong gitu kan. Knalpot tuh di mana Om? Knalpot gue pakai Alpino S03 ya. Lu rubah dari Raider?
Gue rubah dari header. Dari header, pipanya gue pakai stainless, baru ke muffler. Asli suaranya enak banget sih tadi gue dengerin. Iya. Ya gitu deh. Keren. Knalpot gue udah berapa kali rubah ya? Udah 3 kali rubah gue. Ini ketiganya nih. Ini ketiga, ini yang terakhir. Oke, lebih enak pastinya. Lebih enak, suaranya lebih enak. Tarikannya? Tarikannya enak, tarikannya padat. Asik. Yes, gua ke dalam. Gua langsung dapat sesuatu yang personal banget sih. Setirnya Momo. Asik. Keren loh. Dan gue memorian sih. Gue kayak ya gimana ya. Lama juga gue sama Karimun Kotak gitu kan. Iya. Emang yang paling enak Karimun Kotak itu view-nya. Luas banget dan posisi badan tuh emang berasa lebih firm daripada wagon ya. Yang gue pernah lu lihat di video comparison gue antara Karko sama wagon. Memang posisi ini yang salah satu kelebihan daripada wagon. Lebih berasa lu kayak apa ya, kayak semacam feel propernya tuh berasa banget, proper banget tuh mobil dibanding wagon ya. Keren banget. Ya so far emang nggak, malam dalam itu lo mau pertahankan ke original ya. Iya, gue sebenarnya untuk saat ini gue masih pertahanin ya, tapi belum tentu ke depan mood gue beda lagi kan. Asik. Bisa gue rubah lagi kan gitu. Sementara gue masih nikmatin dulu lah. Gitu. Kalau gue lihat di komunitas kan, kalau gue lihat ini dia hampir tiap hari ngebahas tentang mesin. Yang dimana tuh otak gue nggak nyampe gitu kan. Ini rajanya nih kalau bahas mesin apa aja dibahas gitu kan. Seriusan gue kadang-kadang ngeliat lu, gila nih orang ngomong mesin mulu gitu kan. Mesin jahit. Pokoknya dapat banget, ini masih original banget, masih bersih banget, masih dapat banget semua kores asliannya tuh. Sampai spion masih ada karetnya om. Plastik ya? Masih plastikin lah. Masih plastikan nih dari baru ini. Gila, spion masih plastikin dari baru, gila. Keren bener. Penasaran? Ke mesin? Yuk. Kita bongkar mesinnya. Gua buka om. Buka. Asik. Udah ada lupa nih buka kok. Yes. Nah, mesin om, yang bikin kencang ini, sebenarnya ini mobil maksimal speednya dapat berapa? Kalau untuk topnya yang pernah gue jajal ya, di 170-an lah. 170, Karko 170. Karena gue tau banget Karko, gue dulu Karko gue cepet aja udah gitu. gue ngerasain banget 170, gila. Gue ngerasain, wagon gue 160 udah berasa gimana gitu kan. Iya. Nah, apa aja om rahasianya lo? Nih, gua denger recall ulang lagi nih, karena emang sering banget bahas di WhatsApp grup gitu kan. Apa aja lo rubah? Pengen tahu gua? Gua rubah tuh di bagian headnya aja ya. Ini kan mesinnya ini sebenarnya mesin asli wagon itu kan F10A. Oke. 1000 cc. Kemudian gua swap pakai mesin Esteem GT. Suzuki Esteem GT. Esteem GT. Okay. Kodenya G16B 1600 cc. Oke. Jadi gua masukin di sini. Nah, itu pun nggak dalam keadaan utuhnya ya, maksudnya standarnya gitu. Nah, headnya gue rubah. Setelah dari tadi lu bilang kan Karko 1000 cc, lu naikin 1600 cc dan lu rubah juga. Iya, rubah juga. Terus. Gue rubah di bagian head, gue halusin dia punya kulit jeruknya, terus gue kompresinya agak gue naikin ini. Oke. Gue sih belum hitung di buret berapa dapat hasilnya kompresinya, tapi dari standarnya 9,5, tapi gue yakin ini udah di atas 10. Ini udah di notes belum sih? Di notes ini mau gue coba, tapi gue pengen sebenarnya kan ini gue pengen setting dulu yang bener-bener mantap. Oh, maksimal dulu yang bener setting mantap, baru gue mau naik ke dyno. Gue pengen tahu nih tenaganya berapa. Oke. Selain tadi lo swap mesin, selain itu apa lagi? Ini banyak hal yang ya menurut gue sih hal baru kayak filter ini. Iya sih, filter mah cuma open aja sih. Open aja. Ini kayak intake udara ya. Biasanya ini kan VCV valve nih. Biasanya dia ke karbu kan. Nah,
Ini kan biasanya mengandung udara kotor, jadi gue ambil dari sini aja, dari udara luar, masuk ke intake gitu. Jadi udaranya lebih bersih lah. Jadi nyuplai udara lebih banyak. Ya, udara lebih banyak. Gila. Dan ini yang unik nih karburatornya nih. Kenapa tuh? Ini karburatornya banyak orang nggak mau pakai sebetulnya. Karburator apa? Nah, ini karburator Esteem GT. Ini banyak orang nggak mau pakai. Kenapa nggak mau pakai? Karena ini settingnya susah. Ini bisa dibilang karbunya ini semi injection. Oke. Cara kerjanya dia semi injection, jadi lewat kevakuman, gitu. Karena gue dapet karbu yang bagus, gue setting, hasilnya enak dan tarikannya juga gila ini karbunya. Enak. Asli. Nah, apa lagi Om selain itu? Nggak ada sih, cuman coil. Gue pakai coil yang voltasenya lebih tinggi. Terus knalpot full system. Terus gearbox. Gearboxnya sebenarnya gue gearbox ini pakai yang 1300. Punya apa tuh? Sama Esteem juga. Esteem juga? Yang 1300. Oke. Nah, kemarin gue sempet coba pakai 1600-nya. Tapi memang sasis gue nggak bisa. Sasisnya? Nggak bisa. Gue bisa pakai, tapi harus gue bengkokin. Iya. Gue ketok ke dalam. Akhirnya coba deh gue pakai 1.3, tapi rasionya agak gue rubah. Gitu. Oke. Rasionya agak gue rubah. Jadi istilahnya mendekati lah gitu. Sebenarnya untuk ngejar topnya aja sebetulnya. Oke. Apa ya, udah gitu-gitu aja sih. Intinya gue bikin ini sebenarnya bukan buat untuk kenceng-kencengan sih, bukan. Gue tuh pengen ngerasain yang sesuatu beda yang biasa orang pakai Karimun kotak rasanya begini. Nah, gue pengen beda. Gue pengen punya Karimun kotak yang rasanya begitu. Keren banget gue kalau lihat mesin ini. Lo bayangin mesin kargo, pas lo lihat mesin ini berubah. Intinya lo bikin ini, ya, lo mau swap engine, lo nggak bisa ngasal atau mau enak-enak aja. Lo harus pikirin yang benar-benar harus kepresisiannya. Terus dia punya bebannya bagus ya kan. Terus gravitinya bagus, setir nggak lari kanan kiri. Itu yang susah sebetulnya. Nah Om, gue jujur bahas mobil ini kayak cara slivernya, maksudnya suara kencangnya ya, sekarang mesin. Lu kepikiran nggak sih dengan mesin yang upgrade kayak gini, yang lari tadi gue bilang sampai 170? 180 sebenarnya bisa. 180, 200 pun bisa. Dia 200 dia nambahin. Oke, gue penasaran. Gue untuk safety-nya gue mikirin. Lu kepikiran nggak sih tentang rem lu? Iya sih. Tapi on proses gue pasti bikin cakram depan belakang. Wih, dia mau cakram depan belakang gitu kan. Belakang. Lu mau dengar suaranya? Check this out. Wow. Oke Om, gue tau banget modifikasi lu yang paling menurut lu effort pasti mesin, ya kan? Iya. Oke. Nah, gue tanya lagi nih, lu dari zamannya, dari awal nih mobil, gue tau banget rombengnya gimana, sampai sekarang habis berapa kira-kira? Dari rombeng ya? Dari rombeng ya? Gue kalau ngitung kesel Om. Kesel? Karena banyak. Karena bikin ini, swap engine ini, apa ya? Bikin mesin, kan ini mesin tua, lo harus bikin internalnya tuh baru semua. Iya. Lo bikin mounting, belum trial and errornya tuh ada. Pasti, modifikasi trial and error. Ya, kira-kira dompet gue retak lah gitu aja. Asik. Gue kalau kayak gitu curhat pribadi, makanya tadi dia agak halus, kayak lagi mikirin ini mobil mahal loh gitu. Ya gak sih? Iya kali ya. Om, gue kan percaya banget sama cerita mobil modifikasi. Ada cerita-cerita tersendiri biasanya. Lu punya cerita lucu gak lo bawa mobil ini? Pernah. Apa tuh? Jadi kan gue biasa ke jalan ke Merak ya, tol ya. Oke. Jadi gue pernah tuh lari sampai 170-an lah. 170, oke, terus? 170-an. Wah, gue lari, ya kan, gue balapan sama, bukan balapan sih ya. Iya. Sama Innova Reborn lah ya. Iya. Terus gue mampir rest area.
Gue mampir rest area. Ternyata pas gue buang air kecil kan, pas gue balik ada Innova yang tadi. Oke. Nah, ya deket lah. Iya. Dan tanya, Om, ya, ini mobil Karimun Om? Iya. Karimun kotak kan iya, yang mesinnya F10 e-carry kan iya. Kok bisa larinya kayak begitu ya kata dia? Oh nggak tahu Om. Itu perasaan sih pelan gue gituin aja. Pro bego gitu ya. Terus dia bilang, kenceng banget ya mobilnya. Enggak sih biasa aja lah, biasa aja. Boleh lihat mesinnya nggak kata dia? Waduh Om, ini mesin saya kotor, banyak kotoran tikus ya bilang. Oh ya udah deh, dia sambil ngeliat gitu kan. Gue bilang, Om, saya jalan dulu nih. Dia bilang gitu. Oh mobilnya mau dijual nggak? Oh enggak Om, gue bilang. Kalau dijual takutnya kualat saya bilang gitu. Soalnya gue sebenarnya enak gitu ya pakai mobil yang terkenal orang itu pelan. Dengan standarnya kan cuma 55 HP kan. Oke. Yang pelan tapi gue pengen tuh sesuatu yang beda gitu. Oh ini mobil pelan, kok bisa kenceng sih gitu. Asik. Dia Kayak tipikal gitu melawan aja dogma sih. berarti kan. Iya, kayak gitu aja. Keren. Asli. Om makasih buat waktu lu. Siap. Dan tadi juga lu dari Merak ya Om. Siap. Keren banget. Pokoknya keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.